Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Fatih Prakoso dari kelas 11 IPA 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari minyak bumi. Minyak bumi merupakan minyak yang terbentuk dari pelapukan sisa-sisa organisme dan merupakan campuran berbagai senyawa karbon alifatik atau aromat. Lalu minyak bumi itu dapat dipisahkan menjadi komponen-komponen penyusunnya menurut pH dan titik didihnya. Proses ini tuh disebut refining atau kilang. Kalau ada minyak bumi terbentuk dari 60-90% pelapukan anaerobik. Lalu komponen sisa yang menyusunnya itu ada etana, propana, butana, karbon dioksida dan juga nitrogen. Lalu di dalam minyak mentah tuh ada senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon yang pertama ada alkana fraksi. Alkana fraksi itu sebagian besar dapat ditemukan di minyak mentah ini. Lalu yang kedua ada sikloalkana atau nafen, dan yang terakhir ada aromatik CNH2N6. Nah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Brandon Pambudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Brandon Pambudi dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan minyak bumi, yaitu pengubahan minyak mentah atau crude oil berwujud cairan kental berwarna hitam menjadi bahan bakar yang dapat digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, pengolahan minyak bumi dilakukan pada kilang minyak melalui dua tahap pengolahan, yaitu tahap pertama, primary processing, dilakukan dengan cara distilasi bertingkat, dan pengolahan tahap kedua atau secondary processing dilakukan dengan berbagai cara. Nah, pengolahan tahap pertama ini dilakukan dengan distilasi bertingkat, yaitu proses distilasi berulang-ulang sehingga didapatkan berbagai macam hasil berdasarkan perbedaan titik didih. Jadi setiap perbedaan titik didih itu menghasilkan produk yang berbeda. Jadi pada pengolahan minyak bumi tahap pertama ini ada 5 fraksi. Nah, pada pengolahan tahap kedua dilakukan berbagai proses lanjutan dari hasil penyulingan pada tahap pertama, yaitu distilasi bertingkat. Proses-proses tersebut meliputi yang pertama ada perengkahan atau cracking. Pada proses perengkahan dilakukan perubahan struktur kimia senyawa-senyawa hidrokarbon yang meliputi pemecahan rantai, alkilasi atau pembentukan alkil, dan ketiga ada polimerisasi, yaitu penggabungan rantai karbon, reformasi, perubahan struktur, dan isomerasi, yaitu perubahan isomer. Selanjutnya proses ekstraksi, yaitu pembersihan produk dengan menggunakan pelarut sehingga didapatkan hasil lebih banyak dengan mutu yang lebih baik. Jadi untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak dan dengan mutu yang lebih baik itu diekstraksi dengan pelarut. Nah, selanjutnya ada proses ketiga, yaitu proses kristalisasi. Proses pemisahan produk melalui perbedaan titik cairnya. Contohnya dari pemurnian solar melalui proses pendinginan, penekanan, dan penyaringan akan diperoleh produk sampingan yaitu lilin. Pemurnian solar tidak hanya solar aja. Jadi dalam pemurnian ini dapat menghasilkan produk yang lainnya. Contohnya seperti lilin. Jadi solar ini membutuhkan proses pendinginan, penekanan, dan penyaringan untuk memperoleh produk yaitu lilin. Nah, selanjutnya ada pembersihan dari kontaminasi atau treating. Pada proses pengolahan tahap pertama, yaitu distilasi bertingkat, dan tahap kedua, sering terjadi kontaminasi atau pengotoran. Nah, kotoran-kotoran ini harus dibersihkan dengan cara menambahkan soda kaustik atau NaOH, tanah liat, atau proses hidrogenasi. Nah, jadi untuk membersihkan hasil dari tahap pertama dan tahap kedua dari kotoran itu harus ditambahkan soda kaustik atau NaOH dan tanah liat atau proses hidrogenasi agar hasilnya itu lebih baik, agar tidak kotor gitu, jadi lebih baik. Nah, hasil proses tahap kedua ini dapat dikelompokkan berdasarkan titik didih dan jumlah atom karbon pembentuk rantai karbonnya. Dan pada proses distilasi bertingkat akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Raffi Al-Fauzan dari kelas 11 MIPA 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Raffi Al-Fauzan dari kelas 11 MIPA 1 akan melanjutkan
persoalan dari Bernistio Pambudi. Saya akan membahas tentang distilasi bertingkat. Prinsip kerja distilasi bertingkat adalah memanaskan campuran ini secara bertahap, sehingga satu persatu penyusun campuran yang memiliki titik didih lebih rendah mendidih. Uap dari cairan ini kemudian dialirkan ke wadah khusus, kemudian diendapkan. Setelah diendapkan, maka akan dihasilkan cairan yang lebih murni dan terpisah dari campuran sebelumnya. Berikut ini adalah contoh penggunaan distilasi bertingkat. Di tingkatan pertama, titik didih dikurang dari 20 derajat, jumlah atom karbon itu C1 sampai C4. Kegunaannya itu untuk bahan bakar gas, dikenal sebagai LPG. Bahan baku pembuatan berbagai produk petrokimia. Dari 20 sampai 60 derajat, jumlah atom karbonnya C5 sampai C6, dikenal sebagai petroleum ether, merupakan pelarut nonpolar digunakan sebagai cairan pembersih. Dari titik didih 60 sampai 100 derajat, C6 sampai C7, glycerolin atau nafta, pelarut nonpolar dan cairan pembersih. Dari titik 40 sampai 200 derajat, C5 sampai C10, bensin sebagai bahan bakar minyak. Dari titik didih 175 sampai 325 derajat dan jumlah atom karbonnya itu C12 sampai C16, itu kerosin, minyak tanah, bahan bakar jet. Dari 250 sampai 400 derajat itu C12 ke atas, solar minyak diesel. Zat cair C20 ke atas, oli, pelumas. Zat padatnya, titik didih zat padat C20 ke atas, itu lilin parafin atau aspal. Dan untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ramanda Adam. Halo, nama saya Ramanda Adam dari 11 IPA 1, absen 29. Jadi saya akan melanjutkan materi kimia kelas 11 semester 1, yaitu ada knocking, habis itu ada bilangan oktan sama dampak pemanasan minyak bumi. Nah, jadi pertama itu apa itu knocking? Knocking itu disebut juga dengan ketukan. Jadi knocking ini adalah ketukan yang timbul ketika bensin terbakar dalam mesin kendaraan. Pembakaran ini itu terjadi terlalu awal sebelum piston berada pada posisi yang tetap. Untuk mengatasi knocking ini, kita tuh harus meningkatkan kualitas bensin dan mengurangi jumlah ketukan atau knocking, yaitu dengan cara menambahkan bilangan oktan pada bensin. Nah, jadi ketukan ini itu dapat dikurangi dengan penambahan zat anti knocking, itu seperti TL, tetra ethylite, itu dia PbC2H54. Tapi TL ini tuh mempunyai kelemahan. Salah satunya itu dapat menimbulkan polusi udara dan mengganggu pernafasan karena ada partikulat Pb ini, partikel halus yang mengandung timbal. Habis itu TL ini tuh juga menyebabkan kerusakan pada sumsum tulang belakang. Habis itu dia tuh juga bisa mengganggu pembentukan hemoglobin dan menghambat kerja enzim. Oleh karena itu TL ini itu diganti dengan metil tersier butil ether (MTBE). Jadi saat ini tuh Pertamax ini tuh telah menggantikan MTBE yang merupakan zat akreditif yang dapat meningkatkan bilangan oktan pada kendaraan bermotor. Pertamax ini tuh memiliki bilangan oktan 92. Nah, ngomong-ngomong tentang bilangan oktan itu apa sih? Jadi, bilangan oktan adalah angka yang menunjukkan seberapa besar tekanan yang bisa diberikan sebelum bensin itu terbakar secara spontan. Di dalam mesin itu jadi ada campuran udara dan bensin, tapi dalam bentuk gas, ditekan oleh piston sampai volume yang sangat kecil dan kemudian dibakar oleh percikan api yang dihasilkan oleh busi. Karena besarnya tekanan ini, jadi campuran udara dan bensin itu juga bisa terbakar secara spontan sebelum percikan api dan busi keluar. Jika campuran gas ini itu terbakar karena tekanan yang tinggi, maka terjadilah knocking. Nah, jadi knocking ini itu kita harus hindari karena dia itu menyebabkan mesin itu jadi cepat rusak. Nama oktan ini itu berasal dari oktana atau C8. Karena dari seluruh molekul penyusun bensin ini, oktana lah yang memiliki alat kompresi paling bagus. Oktana itu dapat dikompres sampai volume yang sangat kecil, tapi mengalami pembakaran yang spontan. Tidak seperti yang terjadi pada heptana, misalnya yang dapat berbakar spontan meskipun baru saja ditekan dikit. Nah, ada beberapa contoh oktan pada kehidupan sehari-hari. Itu contoh waktu kita ngisi bensin.
Itu kita bisa lihat dari kalau premium itu tuh nilai oktannya itu adalah 88. Lalu kedua itu ada Pertalite, itu nilai oktannya 90. Yang ketiga itu ada Pertamax, itu oktannya 92. Dan terakhir itu ada Pertamax Turbo, itu nilai oktannya 98. Habis itu ada juga nilai standar oktan pada beberapa negara. Contohnya itu di Amerika Serikat itu nilai standar bensin oktannya itu 87. Kalau di Eropa itu 91, kalau di Taiwan itu 92. Lalu di beberapa negara maju itu timbal itu sudah dilarang untuk dipakai sebagai bahan campuran bensin. Habis itu akhirnya diganti sama MTBE, methyl tertiary butyl ether, atau C5H11O, yang berasal dan dibuat dari etanol. MTBE murni itu berbilangan setara oktan 118. Tapi selain dapat meningkatkan nilai oktan, MTBE ini juga dapat menambahkan oksigen pada campuran gas di dalam mesin, sehingga akan mengurangi pembakaran tidak sempurna bensin yang menghasilkan gas CO, karbon monoksida. Belakangan ini diketahui kalau MTBE ini juga berbahaya bagi lingkungan karena mempunyai sifat karsinogenik dan mudah bercampur dengan air. Sehingga jika terjadi kebocoran pada tempat-tempat penampungan bensin, misalnya di pompa bensin, MTBE ini masuk ke air tanah, bisa mencemari sumur-sumur dan sumber air minum lainnya. Etanol yang berbilangan oktan 123 juga digunakan sebagai campuran. Etanol ini juga lebih unggul dari TEL dan MTBE tadi karena tidak mencemari udara dengan timbal. Selain itu, etanol ini juga mudah diperoleh dari fermentasi tumbuh-tumbuhan sehingga bahan baku untuk pembuatannya cukup melimpah. Etanol semakin sering digunakan sebagai komponen bahan bakar setelah harga minyak bumi semakin meningkat. Lalu selanjutnya kita akan membahas dampak pembakaran minyak bumi dan gas alam terhadap lingkungan. Jadi yang pertama itu dampak pembakaran minyak bumi dan gas alam yang pertama terhadap lingkungan itu pertama timbulnya kabut asap. Jadi kabut asap atau smog ini itu adalah asap dari pembakaran senyawa minyak bumi dan gas alam seperti pada pabrik dan dari kendaraan bermotor yang menyatu dengan uap air sehingga menimbulkan kabut yang pekat. Nah, kabut asap ini berbahaya karena mengganggu pandangan. Habis itu dia juga menyebabkan pengendara itu bisa merusak saluran pernafasannya, mulai dari radang, asma hingga kanker dan kematian. Lalu yang kedua itu terjadinya hujan asam. Jadi hujan asam ini terjadi ketika nitrogen oksida NO2 dan sulfur dioksida SO2 dari asap pembakaran minyak bumi dan gas alam itu naik ke permukaan atmosfer dan bereaksi dengan uap air juga. Reaksi ini mengakibatkan terbentuknya asam nitrat dan asam sulfida di awan. Jadi waktu hujan itu akan menghasilkan senyawa yang asam dan berbahaya karena mengakibatkan korosi atau pengkaratan pada logam. Hujan asam ini juga mengakibatkan kerusakan tanah dan kematian pada tumbuhan. Itu yang ketiga, terjadi pemanasan global. Gas karbon dioksida yang dikeluarkan pembakaran minyak bumi dan gas alam adalah gas rumah kaca. Artinya gas ini tuh menyerap panas. Meningkatnya gas karbon dioksida itu menyebabkan meningkatnya suhu atmosfer bumi dan menyebabkan perubahan iklim. Ini berakibat pada perubahan cuaca yang tidak menentu, kekeringan dan bencana alam lainnya. Lalu apa saja dampak pembakaran minyak bumi dan gas alam terhadap kesehatan? Jadi pertama itu pastinya gangguan pernapasan. Karena pembakaran bahan bakar dari minyak bumi dan gas alam ini itu berlangsung tidak sempurna dan menghasilkan gas karbon monoksida CO di samping gas karbon dioksida. Gas karbon monoksida ini itu berbahaya karena menghalangi pengikatan oksigen oleh hemoglobin. Akibatnya pernafasan itu jadi terganggu. Nah, berkurangnya oksigen di dalam darah ini berbahaya karena dapat mengakibatkan kerusakan sel dan organ yang berujung pada kematian. Lalu yang kedua itu ada kanker paru-paru. Kanker paru-paru ini diakibatkan oleh partikel halus yang dikeluarkan oleh knalpot kendaraan bermotor. Nah, partikel halus ini itu dapat merusak sel di paru-paru dan menyebabkan kanker paru-paru. Lalu yang ketiga itu ada kerusakan pada tulang sumsum. Ekspor terhadap benzena C6H6 yang merupakan salah satu partikel berbahaya di asap kendaraan bermotor
dapat menyebabkan kerusakan pada tulang sumsum. Karena tulang sumsum itu adalah bagian tubuh yang menghasilkan antibiotik dan sel darah. Ini dapat menyebabkan berkurangnya efektivitas sistem kekebalan tubuh. Lalu yang terakhir itu ada kanker ginjal. Selain paru-paru, ginjal ini juga bisa terkena karena masuknya polutan hasil pembakaran minyak bumi dan gas bumi ke dalam tubuh. Ini terjadi karena ginjal ini berfungsi untuk menyaring kotoran dari darah, sehingga kotoran yang berkumpul di dalam ginjal ini akan menyebabkan kanker ginjal. Nah, selanjutnya akan ada pembahasan soal yang akan dibahas oleh Widi Agimnastiar. Widya Gimnastiar, jadi di kesempatan kali ini saya akan ngebahas soal yang berkaitan dengan minyak bumi. Oke, total ada 4 soal yang akan saya bahas. Di antaranya adalah mengenai minyak bumi pastinya. Tapi tanpa basa-basi langsung aja kita menuju pembahasan soalnya. Oke, langsung aja masuk ke pembahasan soal yang nomor 1. Minyak bumi tergolong sumber energi tidak terbarukan karena jawabannya adalah A. Proses pembentukan memerlukan waktu ribuan tahun. Ini benar sekali ya, karena minyak bumi sendiri termasuk energi yang tidak terbarukan, dan dalam memperbaruinya itu memerlukan waktu yang sangat lama, yaitu ribuan tahun. Habis itu yang B itu salah, karena alam sebenarnya nyiptain minyak bumi kembali tapi memerlukan waktu yang panjang. Jadi alam menciptakan minyak bumi dalam waktu ribuan tahun. Habis itu yang C, dapat didaur ulang. Itu salah, karena hasil pembakaran sendiri adalah air dan karbon dioksida. Jadi pembakaran itu sama sekali nggak menghasilkan minyak bumi. Habis itu yang D. Yang D itu ya, manusia itu sama sekali nggak bisa menghasilkan minyak bumi dengan teknologi apapun. Sejauh ini sih nggak bisa. Habis itu yang E. Minyak bumi bukan sumber energi baru. Minyak bumi sendiri itu adalah energi yang tidak terbarukan. Kalau energi yang terbarukan itu sejenis kayak cahaya matahari, air, angin, dan lain-lain. Jadi jawabannya bisa disimpulkan A, karena itu yang paling tepat. Oke, lanjut aja kita ke nomor 2, yaitu cara yang paling akurat untuk dapat menentukan keberadaan minyak mentah dalam bumi adalah. Jawabannya adalah B, gelombang seismik. Gelombang seismik ini biasanya diletakkan di tengah-tengah lautan. Jadi untuk menggunakan gelombangnya ke dalam lapisan bumi, jadi dipancarkan gelombangnya nanti akan mantul. Karena setiap lapisan di bumi ini berbeda, maka dalam data akan muncul kayak lekukan gitu. Di dalam bumi itu terdapat lekukan-lekukan gitu, yang di dalam lekukan itu sendiri ada deposit minyak baru. Jadi menggunakan seismik ini paling benar, karena akan memantulkan gelombangnya di setiap lapisan dan akan menunjukkan lekukan yang di dalamnya ada minyak bumi. Habis itu yang A salah, karena cara pengambilan minyak bumi dengan meledakkan sesuatu itu sangat salah, karena kita juga sendiri belum tahu di mana minyak bumi itu berada. Main ledak-ledakin aja kan kayak percuma. Itu yang C, pantauan udara. Pantauan udara juga sia-sia kalau dalamnya sendiri belum digali. Jadi kita nggak tahu minyak buat apa Pak memantau udara. Itu yang D itu gelombang kejut. Gelombang kejut ini sama kayak gelombang biasa, tapi biasanya gelombang ini untuk kayak menghancurkan. Biasanya gelombang kejut itu kayak sejenis bom atau contohnya kayak batu ginjal. Penyakit batu ginjal bisa dihancurkan dengan gelombang kejut ini. Itu yang E, mikroskop itu salah, karena mikroskop sendiri itu gunanya untuk melihat mikroba-mikroba kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata. Di jawaban yang paling benar adalah gelombang seismik. Dan yang nomor 3 ini soal yang berkaitan dengan bensin. Jadi bilangan oktan sangat menentukan kualitas bahan bakar. Iya, benar banget. Jika bilangan oktan suatu bensin adalah 70%, maka detail kandungan bensin tersebut adalah. Oke. Pertama-tama bilangan oktan itu, yang dimaksud bilangan oktan itu adalah oktana. Jadi kalau bilangan oktannya 70%, ya berarti oktananya 70%, sisanya heptana. Gitu aja. Jadi bilangan oktan itu adalah oktana.
misalkan bilangan oktannya semakin tinggi, jadi kualitas bensinnya jadi lebih baik. Misalkan kayak Pertamax itu bilangan oktannya lebih tinggi, sedangkan premium bilangan oktannya ya rendah. Begitu, lebih banyak heptananya mungkin kalau premium. Jadi yang benar itu B ya, 70% oktana dan 30% heptana, karena di sini dikatakan bilangan oktannya adalah 70%. Jadi kalau bilangan oktannya 70%, oktananya 70% berarti, dan heptananya itu sisanya. Jadi total bensin itu kan kandungannya 100%. 70%-nya oktana dan 30%-nya heptana. Jadi gitu-gitu aja sih. Jadi yang paling benar adalah B. Oke, kita langsung aja masuk ke soal yang terakhir, yaitu nomor 4 itu ditanyakan unsur terbanyak penyusun minyak bumi. Jadi unsur terbanyak minyak bumi itu A, jawabannya karbon. Karena secara umum kompon minyak bumi terdiri atas 5 unsur kimia. Yaitu pertama, yang paling banyak ada karbon, sekitar 82-87% yang ada di minyak bumi adalah karbon. Dan hidrogen juga ada di minyak bumi, tapi cuma sekitar 11-15%. Dan senyawa-senyawa unsur lainnya kayak belerang ada juga, tapi kecil banget, dari 0,01-6% doang. Terus kalau oksigen juga ada dikit, cuman 0-2%. Terus apalagi nitrogen ada tapi dikit banget, sekitar 0,01-3%. Dan yang paling sedikit ada organologam. Jadi jawaban yang paling benar adalah karbon, karena karbon sendiri adalah penyusun terbanyak dari minyak bumi itu sendiri.